action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Hai guys, jadi di sini saya akan memperkenalkan tentang revolusi Prancis. Sebelumnya kalian tahu nggak revolusi Prancis itu apa? Nah, jadi revolusi Prancis adalah salah satu momen paling besar dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Revolusi Prancis sendiri merupakan salah satu periode dramatis dalam sejarah Prancis yang terjadi antara tahun 1789 sampai dengan 1799. Revolusi ini ditandai oleh perlawanan sosial politik dan ekonomi yang menghasilkan perubahan radikal dalam struktur kekuasaan dan tatanan masyarakat di Prancis. Revolusi ini menjadi tonggak awal bagi masyarakat Prancis. Mereka berani melawan sistem pemerintahan Raja Louis ke-16 yang memiliki dampak buruk bagi mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang revolusi Prancis. Yang pertama ada krisis keuangan. Menjelang meletusnya revolusi, keuangan negara Prancis dalam keadaan kosong. Krisis keuangan di Prancis salah satunya disebabkan oleh kebiasaan permaisuri Raja Louis ke-16 yaitu Marie Antoinette yang suka berfoya-foya dan hidup dalam kemewahan. Karena kegemarannya menghambur-hamburkan uang negara, Marie Antoinette bahkan dijuluki sebagai Madame Deficit atau Nona yang senantiasa tekor. Pemborosan dan gaya hidup mewah Marie Antoinette yang disebabkan defisit ekonomi di Prancis disebut-sebut sebagai sebab khusus revolusi Prancis. Di samping itu terdapat utang Raja Louis ke-16 dan ke-15 yang membuat pinjaman negara semakin menumpuk. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelas sosial yang ketat. Kehidupan kaum bangsawan dan rohania sangat berbeda dengan rakyat jelata yang menderita kemiskinan. Pengaruh pencerahan pemikiran-pemikiran filosofi tentang hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan berbicara mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah yang otoriter. Ketiga, kekuasaan raja yang absolut. Sejak abad ke-13, raja-raja Prancis berusaha menyingkirkan tuan-tuan feodal yang memusatkan pemerintahannya. Langkah itu membuat kekuasaan raja menjadi absolut, yang mengalami puncaknya pada masa Louis ke-16, yaitu pada tahun 1643 sampai dengan 1715. Raja Louis ke-16 melaksanakan pemerintahan dengan sewenang-wenang, bahkan tanpa undang-undang, hukum, parlemen, dan tanpa anggaran belanja yang pasti. Ia juga memiliki semboyan L'État c'est moi atau negara adalah saya. Dengan demikian, hukum tertinggi adalah hukum raja. Untuk mempertahankan keabsolutan raja, Louis ke-16 menggunakan penjara Bastille untuk siapa saja yang berani menentang raja. Orang-orang yang dianggap berbahaya dan tidak disenangi oleh raja akan ditahan dengan sebab yang kurang jelas. Ia diperas bangsawan dan raja ketika menyadari negara dalam keadaan krisis. Golongan bangsawan menolak untuk ditarik pajak dan menyatakan bahwa yang pantas membayar pajak adalah rakyat. Raja Louis ke-16 menyadari bahwa masalah keuangan negara dapat teratasi apabila setiap golongan membayar pajak. Namun karena golongan bangsawan tetap memiliki hak istimewa, mereka bebas dari pajak. Sedangkan rakyat yang telah menderita semakin diperas untuk mengatasi krisis negara yang lebih banyak disebabkan oleh golongan bangsawan. Yang kelima, ketidakadilan politik dalam bidang politik. Golongan bangsawan memiliki peranan yang sangat penting. Ketidakadilan dalam bidang politik pun terjadi, utamanya ketika terjadi pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan, bukan keahlian. Hal itu menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan muncul praktik korupsi. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperbolehkannya masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Yang keenam, munculnya filsuf-filsuf baru yang berpaham rasionalis juga turut andil dalam mendorong meletusnya revolusi Prancis. Paham rasionalis hanya mau menerima kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Paham ini telah melahirkan Renaissance dan humanisme yang menuntun manusia untuk bebas berpikir dan mengemukakan pendapat. Hasilnya, muncul tokoh-tokoh pemikir yang karyanya berpengaruh besar terhadap masyarakat Prancis kala itu, seperti John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau.
abad ke-18, Prancis berada dalam krisis besar. Negara itu dikuasai oleh sistem feodal yang tidak adil, di mana masyarakat terbagi dalam 3 kelas atau estate. Kelas pertama adalah kaum gereja atau klerus, kelas kedua adalah kaum bangsawan, dan kelas ketiga yang merupakan mayoritas penduduk yang terdiri dari rakyat biasa, termasuk petani, buruh, dan juga borjuis. Ironisnya, golongan ketiga harus menanggung beban pajak terberat, sementara 2 golongan atas menikmati hak-hak istimewa. Krisis ekonomi makin parah karena perang yang mahal, termasuk perang 7 tahun dan dukungan Prancis dalam revolusi Amerika. Ditambah lagi, gaya hidup boros Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette membuat keuangan negara makin terpuruk. Rakyat menderita karena kelaparan dan harga roti yang melambung. Pada tahun 1789, Raja Louis ke-16 memanggil pertemuan Etats Generaux atau Dewan Perwakilan Ketiga Estat untuk mencari solusi. Namun, golongan ketiga merasa tidak diwakili dengan adil dan akhirnya membentuk Majelis Nasional, menyatakan bahwa mereka mewakili rakyat Prancis. Ini adalah awal dari pemberontakan. Tanggal 14 Juli 1789 menjadi titik balik. Rakyat menyerbu penjara Bastille di Paris yang menjadi simbol penindasan kerajaan. Peristiwa ini dikenang sebagai awal revolusi Prancis. Setelah itu, banyak perubahan drastis yang terjadi. Feodalisme dihapus, dan pada Agustus 1789, Majelis menyatakan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, menekankan kebebasan, kesetaraan, dan juga persaudaraan. Namun, ketegangan terus meningkat. Raja Louis XVI yang mencoba melarikan diri ke luar negeri dianggap berkhianat. Akhirnya, ia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1793 yang diikuti oleh Ratu Marie Antoinette. Revolusi memasuki fase yang lebih radikal. Pemerintahan teror di bawah pimpinan Robespierre dan Komite Keamanan Publik, ribuan orang yang dicurigai sebagai musuh revolusi dipenggal dengan guillotine. Tapi, kekejaman ini memicu perlawanan dan Robespierre sendiri akhirnya dieksekusi. Setelahnya, Prancis diperintah oleh direktori pemerintahan 5 orang yang korup dan lemah. Ketidakstabilan ini memberi peluang bagi seorang jenderal muda, Napoleon Bonaparte, untuk merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1799. Dengan naiknya Napoleon, revolusi Prancis secara resmi berakhir. Ia membawa stabilitas, tapi juga membentuk kekaisaran, ironi dari revolusi yang diawali demi menumbangkan kekuasaan absolut. Dampak revolusi Prancis di dalam negeri. Dampak revolusi Prancis dalam bidang politik antara lain, yang pertama, undang-undang dianggap sebagai kekuasaan tertinggi sebagai pengawasan jalannya kekuasaan eksekutif. 2. Munculnya sistem republik sebagai bentuk pemerintahan baru. 3. Paham demokrasi modern timbul secara lebih nyata. 4. Berkembangnya nasionalisme. 5. Munculnya ide untuk aksi revolusioner menentang pemerintah kekuasaan absolut. Dampak revolusi Prancis dalam bidang ekonomi antara lain, Dampak revolusi Prancis di dalam bidang sosial antara lain, yang pertama terbentuknya tatanan sosial baru, yang kedua pendidikan yang sebelumnya hanya didapatkan oleh bangsawan dihapuskan dan dapat dirasakan oleh setiap golongan masyarakat. Dampak positif bagi bangsa Indonesia dari revolusi Prancis adalah yang pertama, paham nasionalisme. Paham ini mula-mula muncul di daratan Eropa dan menyebar dengan cepat ke Asia dan Afrika, khususnya di Indonesia. Yang kedua, paham demokrasi. Paham ini mendorong bangsa Indonesia untuk mendirikan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya pada masa pemerintahan Belanda yang saat itu berkuasa di Indonesia. Yang ketiga, persatuan. Keberhasilan revolusi Prancis dalam membangun persatuan dari rakyat-rakyatnya secara tidak langsung memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk menumbuhkan sikap persatuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Salah satu bukti awal lahirnya persatuan di Indonesia adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.